Nggak kerasa ya kita udah di penghujung tahun. Banyak banget kebijaksanaan alam yang bisa kita petik dari tahun ini. Ya, dan di Wednesday Wisdom Series kita udah kita bahas banyak banget. Jadi kali ini kita akan kasih semua cuplikannya. Kalau mau detailnya tinggal nonton per episode. Selamat datang di Wednesday Wisdom. Selamat datang kembali di Wednesday Wisdom. Aku Ara. Aku Sandra. Jadi Wednesday Wisdom Series ini adalah dimana kita bisa belajar dari kebijaksanaan alam. Ya, jadi memang kita di Kebun Kumara, sebenarnya kita udah mulai Wednesday Wisdom agak lama ya Raya. Yes. Kita mulai itu dari tahun 2018, 17, 18. Ya 2017, 2018. Awalnya kan kita ini tuh dulu tuh IG story di Instagram kita. Jadi kita nanti setiap hari Rabu pasti ada sebuah story di mana kita merangkum sebuah pembelajaran dari kebun dan kebijaksanaan yang kita dapat. Kita jadiin story-story, kita save di highlight dan lainnya. Terus lama-kelamaan kita ngerasa kok kayaknya kurang Kayak kok cuma sehari doang kalau di story. Iya, kan? terus kayak sehari doang di story, habis itu dia akan hilang, habis itu kayak kurang afdol, pembahasannya juga kepotong-kepotong setiap 15 detik. Akhirnya itu kenapa kita bikin Wednesday Wisdom di YouTube. Nah, Wednesday Wisdom kita yang di YouTube yang emang temanya beragam, lompat-lompat mungkin kadang-kadang karena memang kita ngebahas apapun yang ada di alam yang menurut kita emang penting dan sesuai demand dari teman-teman juga gitu. Nah, itu semua udah banyak banget kita udah ngelakuin sepanjang tahun ini juga. Jadi di kali ini sebenarnya cuma rangkuman dari semua yang pernah kita buat yang semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Dan ingat, kalau misalnya pun kedepannya ada tema tertentu yang teman-teman mau, itu tinggal tulis aja di komen, ya kan? Tinggal tulis di komen maunya apa, kita bisa bikin video terkait itu. Jadi, selamat menikmati. Apa itu mulsa? Singkatnya, mulsa itu adalah bahan organik yang ada di atas permukaan tanah. Itu adalah mulsa. Jadi dedaunan-dedaunan yang jatuh, ranting-ranting yang jatuh, apapun yang ada di permukaan tanah yang menutupi tanah tersebut, menjaga tanah itu biar tidak terekspos langsung, itu disebut mulsa. Dan ini semua bukan sampah, melainkan memiliki potensi untuk menjadi mulsa. Dan kalau kita mau mengubahnya jadi kompos, sebenarnya kita mengubah sebuah tanda kutip masalah, ya kan, output dari setiap rumah ini pasti akan dikeluarkan oleh semua dari kita yang tinggal, yang hidup. Gimana output ini, masalah ini bisa kita tangani dengan membuat kompos. Metode pengkomposan tuh banyak banget. Salah satunya adalah kotak kompos Kumara. Nah, pokoknya metode apapun yang teman-teman pilih, jangan lupa untuk selalu ada lubang drainase di bawahnya. Untuk kotak kompos ini bawahnya kita beri lubang, ya. Biasanya kita pakai solder atau pakai bor. Ini tuh lebih untuk drainase. Karena kalau kompos itu kan keadaan idealnya lembab ya. Dan biasanya salah satu proses pengkomposan itu kita butuh air. Kalau nggak ada lubang drainasenya, ya itu nanti bisa becek banget. Gitu kan, kita nggak mau ada ubud-ubud berenang. Atau biasanya kalau dia terlalu becek, komposnya tuh jadi kayak bau-bau, kayak bau rawa gitu. Nah, untuk yang sisi atas, ini kita juga lubangin. Ini lebih untuk udara sebenarnya. Untuk kotak kompos Kumara ini, kalau teman-teman punya lahan, itu ideal banget untuk ditanam di tanah. Biasanya seberapa dalam? 3/4-nya gitu ya. Jadi untuk lubang ini tetap kelihatan gitu. Nah, ini juga sebenarnya bagus banget kalau diintegrasiin sama bedeng. Jadi dia juga ngebantu untuk menyuburkan tanaman-tanaman di sekitarnya. Nah, kenapa kok pohon pisang digunakan sebagai metode pengkomposan? Karena memang pohon pisang itu sangat efektif untuk membantu proses kompos. Pertama, pisang itu dia itu menyimpan air sebenarnya, terutama di batangnya. Makanya nggak pernah ada kan orang nyiram pohon pisang. Pisang tuh nggak perlu disiram karena pada dasarnya mereka sudah mengandung air. Ini sebenarnya kalau misalnya kita tebang gitu ya, kalau kita buka dalamnya itu semua air. Gitu, dia udah menyimpan air. Karena dia menyimpan air, yang terjadi adalah area di sekitar dia menjadi lembab. Dan lembab adalah kunci untuk proses kompos yang optimal. Ya kan? Karena ingat, proses kompos itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh mikroorganisme, bakteri, fungi, binatang-binatang kecil dan lainnya. Mereka suka kelembapan. Semakin lembab, semakin cepat
proses pengkomposan dan semakin optimal untuk mereka bekerja. Itulah. Kalau kekeringan pasti lama. Nah, si pisang ini menjaga agar area tersebut tetap lembab. Sekarang kita lihat isi dari dalam bancinya. Lihat, mirip banget kan sama kompos yang dibuat di ember kompos juga. Warnanya gelap, suhunya sudah dingin, nggak panas. Warnanya coklat, pokoknya menyerupai tanah, udah nggak ada lagi warna-warna lain selain coklat. Ya kan? Jadinya seperti ini juga. Dari cara yang tadi kita tunjukin, sebenarnya kamu bisa juga menyiapkan bedeng tanpa harus menggemburkan tanah. Nah, proses penggemburan yang dengan garpu tangan ataupun garpu tanah yang gede itu, sebenarnya itu cukup diperdebatkan. Itu kan istilahnya tilling ya, kita menggemburkan tanah. Nah, banyak orang yang merasa tanah tuh jangan digemburin, karena ketika kita ngebuka tanah, itu sebenarnya kehidupan-kehidupan yang ada di dalamnya kayak cacing, terus inseks lainnya, serangga-serangga tanah lainnya, itu justru mereka tersakiti. Jadi yang tadinya udah oke, udah happy, malah kita bunuh dengan proses penggemburan. Itu ada benernya juga, kita juga paham dengan pendekatan itu. Makanya opsi satu lagi kalau kamu tidak mau menggemburkan tanah, plus itu juga cukup intensif secara tenaga kan ya, adalah dengan menutup area bedeng kamu ini, ya, area tanahnya kamu tutup dulu dengan mulsa. Jadi setelah kamu tutup dia dengan mulsa dan kamu biarkan mulsa itu terurai di atasnya selama beberapa bulan, 2-4 bulan, baru bisa kamu timpa dengan media tanam siap pakai. Kamu taruh media tanam siap pakai itu di atas si mulsa tadi, baru kamu nanam.
bayam Brazil ini sangat-sangat amat mudah karena tanamannya nggak rempong sama sekali. Pertama, dia itu cukup kuat di jenis tanah yang beragam. Jadi kalau terlalu asam atau terlalu basah tanahnya dia oke. Dan kalau teksturnya nggak terlalu gembur, bisa agak padat ya kayak tanah merah, dia juga oke. Kedua, kebutuhan mataharinya. Dia toleran. Jadi kalau areanya terik matahari 6-8 jam, dia bisa tumbuh di situ. Kalau area kamu tuh di bawah naungan sebuah pohon, kena mataharinya 4-6 jam, dia juga oke tumbuh di situ. Jadi dia bisa full sun, bisa partial sun. Oke banget, toleran banget. Dan selain itu dia karena diperbanyak dengan caranya tek, abis kita panen stekannya, batangnya tinggal ditancap lagi ke tanah. Terus tumbuh-tumbuh lagi deh. Bayam Brazil. Cara panen bayam Brazil tuh gampang banget. Kita tinggal gunting aja. Kita akan ambil bagian daun-daun teratas. Karena daun-daun muda itu rasanya lebih enak. Kalau kita ambil yang agak tua, dia udah lebih keras. Jadi kita sukanya yang muda-muda. Caranya gampang banget, tinggal kita gunting aja. Kalau udah kayak gini, nih semua daunnya bisa dipanen. Nah, kenapa sih si bibit-bibit ini harus pindah? Ya karena kotak-kotak ini kan begitu kecil. Sedangkan si bibit sudah pengen tumbuh besar. Jadi wadah ini, kapasitas media tanamnya, air yang ada di dalamnya, nutrisi yang ada di dalamnya itu tidak cukup untuk menopang pertumbuhan dia. Itu kenapa dia harus dipindah. Kalau kita telat memindahkannya atau kita tidak peka, wah sebenarnya dia udah gede banget, gak kita pindahin, biasanya pertumbuhan dia jadi terganggu. Nanti pas dia udah dipindahin nih, dia jadi lelet tumbuhnya atau akarnya jadi nggak optimal gitu kan. Jadi kalau bisa kita menggunakan hitungan hari kayak tadi. Yang pertama 2 sampai maksimal 3 minggu sudah dipindah. Input itu artinya kita harus paham kebutuhan ayam itu sendiri dan bagaimana kita memetakan cara kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalau kita bicara makhluk hidup apapun, termasuk si ayam, tentunya dia butuh makan dan minum. Nah, ayam ini adalah omnivore, artinya dia makan segala jenis makanan dan dia butuh asupan dari keberagaman tersebut untuk membuatnya kuat. Lagi-lagi karena dia makhluk hidup, tentunya dia rentan terhadap penyakit juga sama kayak kita. Dia rentan terhadap virus, terhadap bakteri dan lainnya, makanya dia butuh asupan yang bagus agar dia tetap kuat. Jadi apa aja itu makanannya? Pertama, dia butuh biji-bijian, ya kan? Kedua, dia butuh dedaunan. Ya, kalau kita lihat ayam yang lepas bebas, ayam liar gitu, dia makan rumput juga loh, dan ada dedaunan, ada rumput-rumput liar yang memang dia makanin juga. Ketiga, dia juga makan serangga atau binatang-binatang hidup lainnya. Ya kan, kutu-kutu kecil, kadang dia makan bekicot, itu dia makan juga. Terus dia makan kayak semacam serangga-serangga yang mirip semut gitu, serangga terbang dan lainnya, itu dia makan itu juga gitu. Jadi carnivore juga in a way. Nah, itu semua harus kita perhatikan, harus bisa kita berikan kepada si ayam ini. Kalau kita punya ayam enak banget karena sebenarnya bisa diintegrasiin dengan sistem pengomposan. Kayak tadi Sandra udah bilang, dia itu kan omnivore kan. Jadi sebenarnya dia itu bisa makanin sampah-sampah organik kita yang dari dapur. At the same time, kalau di kompos itu kita pasti bakal banyak banget nemuin serangga-serangga atau binatang-binatang kecil kayak rayap, kayak uget-uget. Nah, ayam tuh juga makanin itu. Dan dia sebenarnya secara nggak langsung ngebantu untuk ngebuat populasi serangga-serangga itu di dalam kompos jadi nggak membludak atau seimbang, ya. Nah, terus dia itu kan juga suka tuh nyeker-nyekerin, ya kan? Dia kan punya kebiasaan untuk mencakar-cakar. Nah, dari mencakar-cakarnya itu sebenarnya ayam itu ngebantu kita daripada kita capek-capek ngebalik-balikin kompos, ya udah dia ngebantu untuk nyakar-nyakar ngasih udara ke tumpukan kompos. Jadi kalau misalkan punya ayam, enak banget diintegrasiin sama sistem kompos. Itu lebih meringankan tugas kita ya dalam balik-balikin kompos, dalam mengurai makanannya. Jadi kita biarin aja kita bekerja sama dengan alam. Oke, untuk tingginya ini bisa dilihat, ini paling ya 1,5 lebih dikit lah. Jadi nggak sampai 2 meter gitu ya tinggi ini ya. Nah, oke. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang ketinggian dari kandang ini. Jadi kandang ini emang sengaja kita buat tinggi, yang bagian sini, yang bagian sana ini 2 meter. Biar kita juga gampang kalau kita harus masuk ke dalamnya, melakukan pemasangan-pemasangan nih kayak buat air dan lainnya. Jadi kita nggak sulit. Ini aku bisa masuk ke dalam sini dengan mudah. Ya agak nunduk dikit lah, kalau Dira juga agak nunduk dikit. Kenapa? Karena memang area bawah ini kan tebel. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut setelah ini kenapa kita bikin dia tebel dan setebel apa. Tapi intinya area bawah ini tuh nggak kosong ya. Jadi ini semua adalah dedaunan. Ini semua adalah dedaunan kering, ada ranting juga. Pokoknya brown, ya kan, organik, bahan organik yang nanti juga kita satukan dengan
bahan-bahan greens. Si ayamnya bertelur di sini, dia yang milih tempat ini sebenarnya. Jadi kita cuma naruh ini doang, terus dia bertelur di sini. Ini ada telurnya yang belum kita panen, dan ini ada bola golf. Kenapa ada bola golf? Ya, ini sebenarnya cuma ketika kita mengambil telurnya, kadang ayam betina tuh bisa stres. Jadi kita gantikan dengan bola golf biar dia tetap nyaman dan tahu kalau ini adalah sarangnya. Sekarang aku pengen ngebahas tentang tumbuh kembangnya bunga matahari. Kalau dilihat kan bunga yang ini udah berbunga ya. Biasanya kalau dilihat nih, ini bunga yang paling besar, dia itu tumbuh dari batang yang utama gitu. Tapi sebenarnya nanti dia akan berbunga banyak banget dari batang-batang kecil lainnya nih ya. Kayak ini ada bunganya, terus ini juga udah mau tumbuh walaupun kecil banget. Terus ada juga di sini, kan? Terus ada juga masing-masing di sini. Jadi kalau mau panen sebenarnya gampang banget, tinggal digunting aja. Kalau misalkan digunting, ini kita bisa panen sampai 2-3 kali panen lah. Nanti untuk panen ketiga, biasanya pertumbuhannya udah nggak terlalu maksimal, jadi idealnya ya langsung aja dipanen, dicabut dari akarnya. Nah, biasanya itu kita panen kalau udah 30 sampai 40 hari, tergantung maunya daun yang muda atau sedikit tua, itu tergantung preferensi ya. Tapi biasanya kita kalau nanam di wadah kecil juga, kita biasanya 20 hari tuh udah panen, karena kita panen baby kangkung. Sebenarnya belajar dari alam itu kan kita belajar tentang hidup ya. Banyak banget hukum di alam dan juga pola-pola yang sebenarnya bisa diterapin ke dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah alam tuh ngajarin kita belajar untuk sabar, menunggu murid-muridnya untuk lebih sadar dan peka mendengar. Nah, saat kita lebih sadar atau lebih peka, di situ kita baru bisa melihat atau membaca, ya, wisdom yang dicoba untuk disampaikan oleh alam itu sendiri. Tapi sebenarnya alam itu kan dia pinter banget, dia punya intelijensinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau ada sesuatu yang nggak seimbang, dia itu udah punya sistem yang bisa membantu untuk menyeimbangkan ya populasinya lagi. Contohnya misalnya di kebun itu banyak banget ada belalang atau misalnya populasi ulet, pasti nanti bakal ada tuh datang burung-burung atau predatornya yang makanin mereka. Nah, ketika keseimbangan ini kita bawa ke konteks sosial, kita bisa belajar juga bahwa jadi diri itu untuk bisa berfungsi dengan baik, untuk bisa berfungsi maksimal, efektif, mencipta dalam pekerjaan kita harus jadi diri yang seimbang. Pertama kita jelasin dulu kalau ada 2 cara pengembangbiakan atau reproduksi tanaman. Yang pertama adalah secara vegetatif. Ini artinya kita menggunakan bagian dari tanaman itu sendiri untuk memperbanyak si tanaman itu. Yang kedua adalah generatif, di mana perkembangbiakannya itu dilakukan secara kawin atau pembuahan. Nah, di sini tanaman tuh butuh organ jantan sama organ betinanya, di mana nanti hasil dari perkawinan itu dia akan numbuhin benih-benih nih kayak gini ya, yang dihasilin dari bunganya gitu kan. Tadi kan dia kayak gini nih, nanti dia mengering kayak gini nih. Nah, bisa nanti dia kebuka hasil benih. Biasanya benihnya ini dari bunga atau dari buahnya gitu. Tinggal dipanen aja kayak gini. Set. Nih, benihnya bisa ditanam lagi. Oke, ada beberapa persiapan yang bisa kita lakukan sebelum hujan tiba. Yang pertama adalah memangkas batang-batang yang sudah mati atau teruntai. Hal kedua yang bisa kamu lakukan sebelum hujan adalah untuk memberi support atau penyangga atau air ke tanaman-tanaman yang tinggi. Hal ketiga yang bisa kamu lakukan sebelum hujan adalah mencegah erosi tanah dengan menggunakan pembatas bedeng dan tanaman. Ini ya, ini kan tadi cuma tanah nih, kita nggak pakai pembatas. Kalau musim hujan pasti tanahnya tuh erosi lah, tanahnya turun gitu kan. Nah, dengan kita menggunakan pembatas-pembatas bedeng, bisa apa aja ya, silinder, genteng, botol kaca, apapun. Nah, itu dia menahan tanahnya. Jadi kalau ada hujan deras, tanahnya nggak kemana-mana, tetap di satu tempat yang sama. Nah, sekarang aku pengen sharing apa yang bisa kita lakuin kalau setelah hujan. Langkah pertama itu kita harus observasi. Karena biasanya gini, kalau hujannya deras banget, biasanya apalagi kalau untuk tanah-tanah yang dia nggak tercover oleh musa, biasanya nanti tuh tanahnya tuh jadi kayak keluar-keluar gitu ya, terus akhirnya malah mengekspos si akarnya ini. Jadi kita harus observasi lagi, ada nggak tanaman-tanaman yang akarnya itu terekspos. Kalau sampai ada, yang harus kita lakuin adalah kita tambahin aja dulu kompos supaya nanti si akarnya itu nggak terekspos langsung
sama matahari ya. Jadi kita tambahin kompos secukupnya, kompos atau media tanam juga boleh. Nah, kalau kita udah yakin, udah pasti gitu ya bahwa akarnya itu sudah tercover, kita bisa tambahin dia pakai musa. Karena ini musim hujan, jadi musanya tipis-tipis aja. Karena kalau misalkan nanti dia tebel kebanyakan, nanti kan si musa ini kan akan membusuk. Kalau sampai terlalu tebel nanti kena batangnya, takutnya nanti si batang tanaman kita ikut busuk juga. Jadi kalau musim hujan gini cukup tipis-tipis aja, dan si musa ini dia bisa ngebantu juga ketika nanti hujan deres, si tanahnya ini nggak akan keluar-keluar gitu ya, nggak akan terkikis. Yang kedua, kita koreksi kembali tanaman-tanaman yang condong atau miring. Karena walaupun sebenarnya udah dipakein ajir, kadang kita bisa cek ulang nih ajirnya itu cukup kuat atau enggak. Kalau dia nggak cukup kuat, sebenarnya ini kita bisa kayak didorong lagi ke dalam ya, sehingga nanti kalau misalnya nanti dia hujan angin, dia nggak ikutan gerak. Jadi kita sekaligus ngecek si ajir-ajirnya juga apakah dia cukup kuat atau enggak. Kalau musim hujan, kita juga mungkin akan melihat dedaunan menjadi kuning. Nah, sebenarnya daun-daun kuning ini ya kan tentu ada yang tua ya, kalau tua tuh wajar jadi kuning. Tapi kadang daun-daun yang masih muda itu warnanya sedikit lebih terang, jadi udah ada bercak-bercak kuning-kuning seperti ini nih. Nah, ini sebenarnya bukan karena penyakit, tapi ini karena kekurangan unsur hara yang sangat umum terjadi di musim hujan. Jadi kalau musim hujan itu tanahnya sendiri kan jadi sangat soggy ya, dia jadi sangat padat dengan air, jadi sangat basah. Kalau tanah itu sangat amat basah, mikroba dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya tuh jadi semacam tercekek gitu, karena nggak cukup nih oksigen dalam tanah. Karena jumlah mereka berkurang dan mereka nggak bisa berkembang biak, akhirnya nggak ada dong yang mengolah nutrisi untuk tanamannya. Nah, itu kenapa biasanya terjadi nih warna-warna kuning, karena unsur haranya berkurang. Selain itu juga karena leaching. Leaching itu adalah ketika si unsur hara dalam tanah tuh terbawa pergi oleh air. Ketiga adalah mengaduk kompos, terutama untuk teman-teman yang area komposnya itu terekspos ya atau kena udara. Karena ketika musim hujan biasanya lapisan layer yang di atas ini dia lebih basah, dia lebih lembab. Jadi ini harus diaduk supaya kita pastiin bahwa lembabnya itu merata. Tumpukan kompos kita tuh malah lebih becek. Nah, untuk teman-teman yang kasusnya seperti itu, nih kayak contoh di sini, itu justru bisa ditambahin daun-daun kering. Jadi kalau area kompos kita becek banget, ini kita kayak tadi kita habis nambahin daun-daun kering. Kenapa? Gitu ya. Ini kita tambahin daun-daun kering supaya si daun-daun kering ini kan dia kan salah satu fungsinya adalah untuk menyerap air. Jadi supaya tumpukan kompos kita ini nggak terlalu becek, karena kondisi idealnya itu adalah lembab. Jadi tadi kalau kompos yang tadi terlalu basah kita aduk supaya jadi lembab yang merata. Tapi kalau kompos yang terlalu becek, kita tambahin daun kering supaya si airnya itu terserap dan kondisinya juga jadi lembab. Kalau di musim hujan, sebenarnya di musim apapun sih, tanam kacang panjang tuh enak banget karena dia itu langsung disemai di lahan. Jadi tabela, tanam benih langsung ya, direct sowing. Ini udah ada bedengnya, tinggal buat lubang ya kan, terus masukin benih si kacang panjang terus biarin aja. Gitu. Nah, kacang panjang ini seperti kacang-kacangan lainnya, dia adalah jenis legumes. Jadi mereka itu mengikat nitrogen, membantu mengikat nitrogen dan memberikan nitrogen itu kepada tanah. Itu kenapa kacang-kacangan itu bagus banget untuk ditanami. Gitu. Tapi kalau kita bicara dalam pot, ya tanahnya ya cuma yang ada dalam pot ini doang dong. Gitu. Jadi tentunya kalau airnya kebanyakan, antara airnya bisa keluar dengan baik, bisa terserap dengan baik, atau dia bisa ngendep di sini, malah bikin akarnya busuk gitu, atau tanahnya terlalu basah. Nah, itu kenapa kita harus memperhatikan betul, terutama di musim hujan dan pot-pot yang memang kena hujan, bagaimana cara kita merawat tanaman-tanaman dan tanah ketika ditanam dalam pot. Kita harus pastiin bahwa drainase dari tempat kita menanam itu baik. Jadi pastiin bahwa mau pakai apapun ya, mau pakai pot atau wadah lain, harus dipastiin bahwa dia ini ada lubang-lubang di bawahnya untuk airnya itu keluar. Kalau musim kemarau aja kita harus pastiin itu, apalagi kalau musim hujan yang sebenarnya intensitas airnya jauh lebih banyak. Nah, kalau misalkan teman-teman di awal juga udah cek, itu ketika masuk musim hujan dicek kembali nih
si lubang-lubangnya ini drainasenya baik apa enggak, karena kan biasanya suka ada tiba-tiba yang dia ketutupan akar yang melilit, atau misalnya tanah-tanah yang mengendap sehingga menyebabkan si airnya itu sulit untuk keluar. Karena kalau enggak nanti bisa ngebuat tanamannya ini akarnya jadi busuk karena kelebihan air. Jadi sebelum nanam dicek, ketika udah ditanam pun ketika masuk musim hujan dicek kembali si lubang-lubang. Oke, jadi udah kita kupas tuntas. Semoga bermanfaat dan ada yang bisa dipetik untuk kita lebih bisa hidup selaras dengan alam. Tapi jangan lupa ya, berkebun itu benar-benar pengalaman personal. Jadi cari pengalamanmu sendiri berguru pada alam. Yes, betul. Nah, untuk kedepannya kita pasti akan tetap menggodok video-video untuk teman-teman. Ingat, kalau ada topik atau tema tertentu yang diinginkan, yang pengen kita kupas lebih dalam, tinggalin aja di komen. Jangan lupa subscribe, bisa juga follow Instagram kita @kebunkumara. So, that's Wednesday Wisdom. See you next See week. you. See you next year. Selamat tahun baru.